Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis perencanaan kapasitas menggunakan model linear programming. Latar belakang perencanaan kapasitas. Perencanaan yang dilakukan oleh seluruh personel yang terlibat dalam perorganisasian suatu kegiatan usaha berjalan dengan baik sangat dipengaruhi oleh adanya pengalaman serta kematangan di dalam pengelolaannya. Dengan demikian, kegiatan perencanaan merupakan kegiatan utama dan pertama yang harus dilaksanakan secara matang. Pada prinsipnya, perencanaan merupakan fungsi manajemen yang teramat penting dan strategi karena sebagai penentu berfungsinya unsur-unsur lainnya, seperti perorganisasian, directing atau pengarahan, kontrol, dan evaluasi. Sebagaimana dalam kegiatan pendidikan, kegiatan perencanaan merupakan fungsi strategis karena berdasarkan tujuan-tujuan pendidikan yang diterapkan, prosedur dan metode, serta aturan-aturan pelaksanaannya dijabarkan secara rinci. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pendidikan, maka jasa manajemen sangat penting dan sangat menentukan. Selanjutnya, perencanaan kapasitas. Kapasitas merupakan kemampuan menghasilkan jumlah unit yang dapat ditangan, diterima, disimpan, atau diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas menentukan besarnya biaya tetap dan juga sekaligus seberapa mampu perusahaan memenuhi permintaan. Keputusan kapasitas tentunya mengacu pada misi dan strategi organisasinya dan akan berdampak pada setiap keputusan terkait dengan manajemen operasi, yang dalam penetapannya membutuhkan ramalan permintaan yang akurat dan pemahaman akan teknologi yang tepat dan fleksibilitas ketika dibutuhkan perubahan. Selanjutnya, jenis perencanaan kapasitas. Yang pertama, perencanaan produksi jangka panjang. Perencanaan produksi jangka panjang biasanya melihat 5 tahun atau lebih ke depan. Jangka waktu yang terpendeknya adalah ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kapasitas yang tersedia. Yang kedua, perencanaan produksi jangka menengah. Perencanaan jangka menengah mempunyai horizon perencanaan antara 1-12 bulan dan dikembangkan berdasarkan kerangka yang telah ditetapkan pada perencanaan produksi jangka panjang. Yang ketiga, perencanaan produksi jangka pendek. Perencanaan produksi jangka pendek mempunyai horizon perencanaan kurang dari 1 bulan, dan bentuk perencanaannya adalah berupa jadwal produksi. Jenis-jenis kapasitas. Yang pertama ada kapasitas desain. Kapasitas desain menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak terdapat konflik penjadwalan, tidak ada produk yang rusak atau cacat, perawatan hanya yang rutin, dan sebagainya. Yang kedua ada kapasitas efektif, yang dimana suatu perusahaan mengharapkan untuk mencapai hambatan operasional yang tersedia saat ini. Kapasitas yang efektif biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain karena tempat fasilitas telah dirancang untuk versi produk sebelumnya daripada yang saat ini sedang diproduksi. Yang ketiga ada kapasitas output. Menurut Kusuma, kapasitas keluaran output atau actual output menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Kapasitas aktual sedapat mungkin harus diusahakan sama dengan kapasitas efektif. Yang keempat ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi ini berkaitan dengan jumlah produksi yang berada pada perusahaan dengan periode tertentu. Menurut Hadinata, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan menggunakan metode pengelolaan kapasitas produksi dengan tujuan agar dapat memenuhi permintaan dengan tepat waktu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kapasitas. Ada faktor internal dan eksternal. Internal itu terdiri dari sumber daya manusia, manajemen dan proses operasional. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Yang keempat, perawatan dan pemeliharaan. Sedangkan yang faktor eksternal, yang pertama ada permintaan pasar, kedua kebijakan pemerintah, tiga ada kondisi ekonomi, empat teknologi, dan lima lingkungan sosial dan budaya.
Pengertian linear programming merupakan suatu teknik yang membantu pengambilan keputusan dalam mengalokasikan sumber daya termasuk mesin, tenaga kerja, uang, waktu, kapasitas gudang, dan bahan baku. Pemrograman linear ini adalah metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Model linear programming. Untuk membuat formulasi model linear programming atau sering juga disebut model matematik linear programming, terdapat 3 langkah utama yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tentukan variabel keputusan atau variabel yang ingin diketahui dan gambarkan dalam simbol matematik. Kedua, tentukan tujuan dan gambarkan dalam satu sel fungsi linear dari variabel keputusan yang dapat berbentuk maksimum atau minimum. Ketiga, tentukan kendala dan gambar dalam bentuk persamaan linear atau ketidaksamaan linear dari variabel keputusan. Model matematis dari linear programming. Model matematis dari linear programming adalah memilih nilai-nilai untuk X1, X2, sampai Xn. Keterangan: Z sama dengan fungsi tujuan, Cn sama dengan koefisien variabel keputusan, Xn variabel keputusan, M macam batasan-batasan sumber atau fasilitas yang tersedia, N sama dengan macam-macam kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas tersebut. I sama dengan nomor setiap macam sumber atau fasilitas yang tersedia. I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. J sama dengan nomor setiap macam kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas yang tersedia. J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. XJ tingkat kegiatan ke J. J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. AIJ banyak sumber I yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit keluaran kegiatan. J I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. BI banyaknya sumber fasilitas yang tersedia untuk dialokasikan ke setiap unit kegiatan. I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Asumsi dasar program linear. Yang pertama, proporsionali atau kesebandingan. Asumsi ini mempunyai arti bahwa naik turunan nilai, fungsi tujuan, dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Yang kedua, additivity atau penambahan. Asumsi ini mempunyai arti bahwa nilai fungsi tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau dalam pemrograman linear dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai-nilai tujuan yang diperoleh dari kegiatan lain. Selanjutnya, divisibility atau dapat dibagi. Asumsi ini menyatakan bahwa keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Demikian pula dengan nilai tujuan yang dihasilkan deterministik atau kepastian. Asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model pemrograman linear dapat diperkirakan dengan pasti. Terdapat 2 metode linear programming. Yang pertama adalah metode grafik. Metode grafik merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah program linear yang di dalamnya terdapat 2 variabel keputusan. Yang kedua ada metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam pemrograman linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal yang meliputi banyak pertidaksamaan dan banyak variabel. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah grafik. Yang pertama, identifikasi variabel keputusan dan nyatakan dalam bentuk matematis. Yang kedua, tentukan tujuan dan kendala yang ada. Yang ketiga, rumuskan tujuan dan kendala ke dalam model matematika. Yang keempat, gambar grafik kendala dengan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang kelima, tentukan area layak atau feasible area berdasarkan arah pertidaksamaan. Yang keenam, temukan titik potong dalam area layak. Ketujuh, pilih titik keputusan terbaik dari titik-titik tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode simplex. Yang pertama, menyusun variabel keputusan. Menentukan variabel X1, X2, X3, dan X seterusnya sebagai representasi keputusan. Yang kedua, fungsi dan tujuan.
Merumuskan fungsi linier yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan, misalnya laba atau biaya. Yang ketiga, fungsi batasan. Menyusun kendala-kendala yang membatasi pencapaian tujuan. Yang keempat, fungsi implisit. Mengubah fungsi tujuan dengan memindahkan elemen ke sisi persamaan. Kelima, variabel slack. Menambah variabel slack untuk menunjukkan sisa kapasitas pada batasan. Keenam, tabel simplex. Menyusun tabel dari koefisien fungsi, tujuan, dan kendala. Ketujuh, kolom dan baris kunci. Mengidentifikasi kolom dan baris utama untuk perhitungan. Kedelapan, angka kunci. Titik perpotongan kolom dan baris kunci. 9. Kondisi optimal tercapai jika semua nilai di baris fungsi tujuan bernilai 0. Akhir ada kesimpulan. Perencanaan kapasitas adalah proses penting dalam manajemen operasi untuk menentukan kemampuan produksi dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan yang baik membantu mengoptimalkan sumber daya, mencegah kelebihan kapasitas, serta meminimalkan kekurangan produksi. Linear programming atau LP merupakan salah satu metode matematis yang efektif untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan kapasitas karena memungkinkan alokasi sumber daya secara optimal. Namun, linear programming atau LP memiliki keterbatasan seperti asumsi linearitas, sulitnya menangani faktor kualitatif, dan kebutuhan data yang akurat. Oleh karena itu, pemahaman kondisi perusahaan dan kemampuan menyusun model yang tepat sangat penting untuk efektivitas penerapannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.